Perkenalkan, nama saya Suwandi dan ini abang saya, saudara Anas HT, di mana kami berdua beberapa tahun yang lalu telah menemukan suatu cara atau teknologi di mana cara itu kami namai selendang polan. Selendang polan itu adalah suatu cara di mana ini kami terapkan di dalam sistem penyadapan karet. Jadi selendang polan berfungsi untuk melindungi bidang sadap karet, di mana bidang sadap karet ini apabila waktu hujan maka kami selaku petani khususnya di daerah Kabupaten Siak ini tidak bisa melaksanakan penyadapan karena hari hujan. Dan ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun, bahkan mungkin sudah berabad-abad. Dan cara ini kami temukan itu tepatnya tanggal 26 Juni 2005. Jadi kami terapkan di kebun kami. Kemudian pada hal ini kami perkenalkan alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Mungkin yang pertama yaitu adalah gunting ya. Kemudian aku tekan ini mangkok ojol bahasa kami. Kemudian ini adalah plastik terpal yang bisa dibeli di toko-toko atau di pasar. Talang latek atau bahasa kami sudu. Memanfaatkan limbah daripada jajanan anak-anak. Jadi ini pemanfaatan limbah yang ada di lingkungan kita. Kemudian kita akan praktekkan penerapan teknologi selendang polan ini. Ini adalah bidang sadap atau kalau bahasa kami adalah polan. Cara pemasangan selendang polan adalah mengikuti kemiringan alur sadap ini, cuma dinaikkan kira-kira sekitar 15 atau 20 cm di atas bidang sadap. Kemiringannya sama ini kayak paku pines. Nah ini fungsinya paku pines ini adalah untuk menahan alur daripada bidang sadap tadi. Nah ini adalah langkah pertama. Nah, kemudian kita sayap nih pakai itu sadap mengikuti alur atau garis, alur atau garis daripada plastik ini. Ya, ditandai dulu. Nah, tandai. Ini dilepas kembali. Ya, kemudian yang sudah ditandai tadi agak diperdalam sampai dengan kulit pasirnya. Kalau bahasa kami kulit pasir nih, sampai habis kulit pasirnya. Tidak sampai keluar getah pun tidak apa-apa. Ya. Nggak usah. Ya. Nah, jadi ini mengikuti alur jalannya plastik tadi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar plastik itu lengket tepat pada alur itu, tidak melenceng atau bengkok. Ya. Langkah yang kedua, kita tempelkan kembali plastik tadi tepat pada alur tadi. Jadi ini, ya. Nah, kemudian ini ditekan, dirapatkan, ya, dirapatkan. Nah, dirapatkan. Oke, dipasang langsung selendangnya. Nah, selendang ini berbahan plastik, Nah, kemudian itu dimanfaatkan tuh. Ya. Nah, ban dalam itu yang bekas. Nah, kemudian kita apakan ke sini, kita lapiskan
kita lapiskan kepada alur tadi. Ya, kita alur tadi. Nah, coba agak ditarik sedikit. Nah, agak ditarik sedikit. Kita matikan nih. Nah, kita apa Pak? Dengan paku tekan juga. Ya. 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 Ini tidak sampai kena kayu ini. Nah, hanya di sebatas kulit. Ya. Oke. Terus. Oke, agak tegangkan sedikit. Paku boleh. Oke. Nah, ini sudah. Nah, kemudian kalau kita akan melakukan penyadapan, maka selendang kita naikkan. Kita naikkan aja. Udah. Nah, kita baru atur polan atau bidang sadap. Kalau bahasa kami polan. Ini adalah kawat ini berfungsi untuk menyangga mangkok latek. Jadi ini kita bengkokkan. Kita bengkokkan kawat penyangga mangkok latek yang berfungsi ini menyangga hasil daripada sadapan dengan cara pemakaian kawat dibengkokkan sedikit. Ini dimasukkan seperti peranannya seperti cakar. Nah, jadi dimasukkan ke kulit juga ini. Nggak usah dalam-dalam, ya. asal sangkut aja. Dah. Ini buat selesai. Nah, kemudian kita baru pemasangan talang latek. Ya, talang latek tadi yang kita dapatkan dari limbah-limbah minuman anak-anak. Nah, kita masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Ya, kita masukkan sini. Oke. Nah, ini kan kuat. Nah, mangkoknya mana? Ini adalah mangkok. Nah, kita taruhkan ke sini. Nah, nanti dia akan menetes kemari. Oke, baru kita lakukan penyadapan seperti biasa. Latek atau karet itu getah bahasa kami, ya, itu akan menitik kemari. Nah, dan ini adalah penyangganya tadi. Oke. Apabila kita melakukannya ini tidak di waktu hujan, ya kita biarkan aja. Apabila hujan ini tinggal narik aja ke bawah. Ya, kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah, udah. Dia mangkok dan bidang sadap atau polan itu ada terlindungi daripada selendang polannya ini. Apabila mau melakukan lagi penyadapan, ya kita buka lagi. Apabila hujan, tinggal kita turunkan. Oke. Kotanya indah, penuh kenangan. Sananya megah, pusat budaya sejak dahulu. Nah, kelebihan daripada penerapan teknologi selendang polan ini adalah apabila waktu hujan kita masih dapat melakukan penyadapan karet ini, dan kemudian jadwal tinggal kita yang ngatur. Jadi kita tidak ikut musim atau tidak ikut cuaca, tapi kita sendiri yang akan memanage daripada kerja kita di dalam menyadap karet ini. Ini adalah kelebihan-kelebihan daripada selendang polan ini. Kemudian kami sudah menerapkan itu kurang lebih 5 tahun ya, 5 tahun lebih. Nah, ternyata menurut pengamatan kami resiko yang terhadap tanaman itu sendiri tidak berpengaruh, karena ini tidak melukai kayu ya, tidak kena kayu. Paku-paku tekan yang kami pasang tadi hanya sebatas sampai dengan kulit, hanya menempel di kulit. Secara ekonomi dapat kami jelaskan, satu batang ini memerlukan biaya itu kalau harga sekarang itu Rp3.000. Daya tahan daripada penerapan bahan-bahan ini adalah sampai dengan 4 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun baru kami ganti. Polan di mana bidang sadap ini dapat dihabiskan itu tergantung daripada
keahlian si penyadap itu sendiri. Rata-rata yang kami terapkan ini adalah 6 bulan sekali baru rotasi atau siklus penyadapan kita lakukan. Nah, jadi setelah 6 bulan ini pemasangan ini kita pindahkan kepada siklus penyadapan kepada bidang sadap yang lain. Secara ekonomi kalau masyarakat atau petani karet itu pada waktu hujan itu sama sekali tidak bisa melaksanakan aktivitas, sehingga apabila kemampuan petani itu menyadap itu kira-kira dapat 15 kilo dalam bentuk lum atau ojol, harga sekarang adalah Rp10.000, berarti Rp150.000. Petani yang tidak menerapkan ini akan kehilangan pendapatannya. Kemudian kalau menerapkan selendang polan, berarti Rp150.000 tetap mereka dapatkan dalam 1 hari atau setengah hari. Paling lama itu adalah pekerjaan ini kita lakukan dalam waktu setengah hari, kemampuan orang menyadap. Kami selaku petani ya, kami tidak terpengaruh iklim itu. Mau hujan 6 jam pun kami tidak masalah. Selama ini, jadi kami tetap bisa melaksanakan aktivitas itu, bahkan di waktu hujan sekalipun kami tetap melaksanakan itu bisa. Tinggal kemauan daripada kita seorang petani. Jadi kalau ini mudah-mudahan nanti bisa diadopsi atau diterima oleh masyarakat petani karet khususnya, bisa melaksanakan seperti ini. Ya mudah-mudahan nanti pendapatan petani karet itu tidak tergantung daripada musim atau cuaca. Jadi kita bisa memanage, kita mau pemasukan berapa terserah kita. Jadi modalnya ini sangat murah sekali, tadi sudah saya jelaskan. Itu hanya Rp3.000 per batang. Kalau 1 hektar itu ada 600 batang, berarti 1.800.000. Berarti 1 bulan kita korbankan. 1 bulan kita korbankan untuk biaya ini, berarti masih ada kira-kira itu kalau kita tahan 4 tahun, bisa dihitung sendiri, bisa diterapkan, bisa dikembangkan kepada petani-petani lain, umumnya di Indonesia barangkali, bahkan bisa ke dunia. Demikian teknologi temuan kami berdua, saya Suwandi dan ini abang saya Anas Hate. Dari Kabupaten Siak ya, mudah-mudahan nanti diakui di dunia, dan salam Indonesia. Siak Sri Indrapura, kotanya indah penuh kenangan.